Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen stres kerja dan perubahan organisasi. Saat ini, organisasi menghadapi suatu lingkungan yang dinamis dan berubah-ubah. Perubahan lingkungan yang dinamis ini kemudian menuntut agar organisasi menyesuaikan diri. Persaingan yang meninggi juga berarti bahwa organisasi perlu mempertahankan diri terhadap perubahan. Organisasi yang berhasil merupakan organisasi yang dapat berubah untuk menanggapi persaingan tersebut. Dengan semakin kompleksnya persaingan yang mengharuskan setiap karyawan untuk selalu serius dalam pekerjaannya, hal ini dapat menyebabkan kejenuhan dan juga tekanan mental yang akhirnya berujung pada stres. Nah, sebelum stres tersebut dapat mengganggu kinerja dan menurunkan produktivitas karyawan, maka stres tersebut harus ditangani, antara lain dengan mengetahui dan menerapkan manajemen stres di dalam organisasi. Ada 2 poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama yaitu pengertian dari stres, manajemen stres, serta apa saja yang menjadi gejala stres, tipe-tipe stres, penyebab stres, tingkat stres, dan dampak stres terhadap kinerja perusahaan. Dan poin yang kedua yaitu pengertian dari perubahan organisasi serta apa saja macam-macam perubahan, faktor adanya perubahan, tipe perubahan, perlawanan terhadap perubahan, serta cara mengatasinya, tahapan dalam perubahan, dan cara membangun perubahan. Definisi stres. Di sini saya akan memaparkan 3 definisi stres menurut ahli. Yang pertama menurut Savaria dan Rahardi 2004, yang kedua menurut Robbins dan Judge 2013, dan yang ketiga menurut Irzal 2016. Savaria dan Rahardi 2004 mendefinisikan stres sebagai keseluruhan proses yang meliputi stimulasi, kejadian, peristiwa, dan respon interpretasi individu yang menyebabkan timbulnya ketegangan yang di luar kemampuan individu untuk mengatasinya. Robin dan Judge 2013, stres merupakan kondisi dinamis di mana seorang individu dihadapkan pada peluang, permintaan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang diinginkan oleh individu dan yang hasilnya dianggap tidak pasti dan penting. Irzal 2016, stres adalah respon tubuh yang sifatnya non-spesifik terhadap setiap tuntutan di atasnya. Manajemen stres. Dalam perusahaan, istilah manajemen stres disebut sebagai upaya untuk mengatasi stres atau tekanan di lingkungan kerja. Pemahaman manajemen stres di tempat kerja adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara lebih efektif untuk menghindari gangguan atau tekanan mental akibat penciptaan pekerjaan. Tahukah kamu bahwa di lingkungan kerja, stres mudah sekali kita lihat loh. Misalnya, ketika ekspresi rekan-rekan kamu atau bawahan kamu ketika pekerjaan mereka menumpuk. Nah, stres yang tidak segera ditangani di lingkungan kerja dapat mengakibatkan penurunan kinerja karyawan dan pekerjaan mungkin tidak dapat diselesaikan dengan baik. Gejala stres. Menurut Irzal 2016, gejala stres yang dialami seseorang dapat dilihat dari tanda-tanda. Yang pertama, fisik, nafas yang cepat, tangan berkeringat, sakit perut, dan sebagainya. Yang kedua, perilaku, seperti sulit berkonsentrasi, hilang kreativitas, perasaan cemas, gelisah, perasaan jengkel, dan sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu watak dan kepribadian. Orang yang stres akan lebih berhati-hati dan cermat yang berlebihan. Kemudian juga cemas dan panik, kurang percaya diri, dan sebagainya. Tipe-tipe stres. Dalam buku Bebas Stres 2009, terdapat 3 tipe stres, antara lain stres ringan, stres berlebihan, stres kronis. Stres ringan. Tipe stres ini biasanya dihadapi setiap orang dari waktu ke waktu. Contohnya deadline pekerjaan. Misalnya saja ketika kamu dikejar deadline akan menimbulkan perasaan semangat serta antusiasme yang tinggi yang dapat membantu kamu untuk menjadi lebih aktif dalam mengerjakan pekerjaanmu. Yang kedua, stres berlebihan. Stres berlebihan merupakan tingkat selanjutnya dari stres ringan. Stres ini dihadapi oleh seorang individu secara terus-menerus dan berlebihan. Dalam menghadapi stres yang berlebihan, sangat penting untuk membatasi tekanan eksternal agar kondisi mental dan fisiknya tidak terpengaruh. Dan yang ketiga, stres kronis. Tipe stres ini ditimbulkan karena individu sudah terbiasa hidup di bawah tekanan eksternal yang kuat,
seperti contohnya konflik antar pribadi, masalah pekerjaan, masalah kehidupan keluarga, atau kondisi kehidupan yang terlalu sulit. Stres kronis ini tidak dapat ditangani oleh penderitanya seorang diri, diperlukan seorang ahli untuk mengatasinya. Penyebab stres. Irzal 2016 menyebutkan ada 7 faktor yang dapat menimbulkan stres kerja. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, faktor intrinsik seperti tuntutan tugas, kemudian gangguan fisik seperti ruangan yang terlalu bising, dan gangguan tugas seperti kerja yang berlebihan serta kerja malam juga dapat menimbulkan stres. Yang kedua, peran individu dalam organisasi. Setiap karyawan memiliki perannya masing-masing di dalam sebuah organisasi. Itu artinya mereka mempunyai kelompok tugasnya masing-masing. Namun, selalu saja ada karyawan yang tidak dapat memainkan perannya dengan baik. Adanya konflik peran dan keterpaksaan peran dapat menjadi pembangkit stres dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, pengembangan karir. Ketidakpastian pekerjaan dalam jangka panjang serta promosi yang terlalu berlebihan atau kurang juga dapat memicu stres kerja. Yang keempat, hubungan dalam pekerjaan. Hubungan kerja yang kurang baik ditandai dengan adanya kepercayaan yang rendah sesama karyawan serta kurangnya minat karyawan dalam kegiatan pemecahan masalah yang dihadapi organisasi. Ketidakpercayaan berhubungan dengan kepaksaan peran yang tidak sesuai dengan karyawan dan ketegangan psikologikal seperti kepuasan kerja yang rendah, penurunan kondisi kesehatan fisik maupun mental, dan adanya rasa terancam oleh atasan maupun rekan-rekan kerja yang lain. Yang kelima, struktur dan iklim organisasi. Faktor stres dalam kategori ini terpusat pada sejauh mana seseorang karyawan dapat ikut serta dalam aktivitas support sosial. Misalnya saja, kurangnya keikutsertaan karyawan dalam pengambilan keputusan dalam organisasi dapat memicu perilaku negatif, seperti misalnya merasa tidak dihargai di dalam perusahaan. Nah, hal ini dapat menjadi penyebab stres. Otomatis ketika semakin tingginya keikutsertaan karyawan dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan produktivitas dan peningkatan kesehatan mental dan fisik bagi karyawan. Yang keenam, tuntutan dari luar organisasi. Masalah keluarga misalnya, kesulitan keuangan, keyakinan pribadi dan keyakinan organisasi yang bertentangan, serta konflik adanya perbedaan antara tuntutan keluarga dengan tuntutan perusahaan dapat menyebabkan stres. Dan yang ketujuh, ciri-ciri individu. Pasti dong setiap orang memiliki ciri-ciri kepribadian khusus dan pola perilaku yang berdasarkan pada sikap, kebutuhan, dan kecakapan yang pastinya berbeda-beda. Contohnya inteligensi dan pendidikan. Nah, hal ini dapat menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap pemicu stres dalam kehidupan mereka masing-masing. Tingkat stres. Ada 2 tingkat stres, yaitu eustress dan distress. Eustress adalah stres positif yang membuat denyut jantung menjadi lebih cepat dan meningkatkan produksi hormon. Nah, biasanya jenis stres ini tidak dikarenakan adanya ketakutan ataupun ancaman. Eustress adalah stres yang baik yang memberikan manfaat, seperti manfaat kesehatan seperti olahraga misalnya, ketika kita ingin mencoba hal baru misalnya, atau ketika kita mendapatkan promosi. Yang kedua, distress. Distress atau stres negatif yang terjadi ketika tingkat stres sangat tinggi atau sangat rendah. Tubuh dan pikiran mulai merespon secara negatif. Stres yang negatif ini bisa berakibat pada penurunan performa, kecemasan, dan bahkan menimbulkan depresi. Misalnya saja ketika kita ingin mencoba hal baru seperti yang dikatakan di poin sebelumnya, namun hal baru tersebut tidak sesuai dengan kemampuan diri kita. Contohnya saja nih, ketika Nazar dan Alif merupakan pegawai di sebuah perusahaan. Nah, suatu ketika mereka berdua dipromosikan, otomatis menambahkan penghasilannya, tetapi juga di sisi lain menambahkan beban kerja mereka. Nah, di minggu pertama, Nazar belum terbiasa hingga jatuh sakit karenanya. Nah, ini disebut distress. Akan tetapi, Alif justru semakin rajin masuk kantor dan menikmati tugas barunya. Nah, ini disebut eustress. Saya akan melanjutkan presentasi dengan membahas dampak stres kerja terhadap kinerja perusahaan. Menurut Randall Suller, mengidentifikasi beberapa perilaku negatif karyawan yang dapat berpengaruh terhadap organisasi. Menurut peneliti ini, stres yang dihadapi berkolerasi dengan penurunan prestasi kerja, peningkatan ketidakhadiran, serta detensi mengalami kecelakaan. Nah, secara singkat, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh stres kerja ini. Nah,
Nah, yang pertama ada terjadinya kekacauan. Banyaknya hambatan juga baik dalam manajemen maupun dalam operasional kerja. Nah, yang kedua ada mengganggu kenormalan aktivitas kerja. Nah, yang ketiga ada menurunkan tingkatan produktivitas. Dan yang keempat menurunkan pemasukan dan keuntungan perusahaannya. Kerugian finansial yang dialami perusahaan karena tidak imbangnya antara produktivitas kerja dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar gaji dan tunjangan dan juga fasilitas lainnya. Tapi berbeda menurut Gaul tahun 2016 mengatakan bahwa stres tidak hanya berdampak negatif, tetapi bisa berdampak positif. Maksudnya, ketika jumlah stres lebih banyak dari kemampuan dia berurusan dengan stres, maka stres akan memberikan dampak yang negatif atau bisa disebut distress. Sebaliknya, ketika jumlah stres sebanding dengan kemampuan untuk mengatasinya, maka akan memberikan dampak positif atau bisa disebut stres. Nah, stres yang negatif atau bisa disebut distress dapat menyebabkan perasaan bingung, cemas, marah, dan juga perasaan bersalah. Sedangkan stres yang positif atau disebut eustress dapat menyebabkan perasaan individu menjadi lebih bersemangat, termotivasi, dan memberikan inspirasi. Manajemen stres menurut Cipto Mulyono, Ansori, dan Fadiansyah tahun 2017 mengatakan bahwa manajemen stres adalah kemampuan seseorang untuk mengelola stres yang dialaminya sehingga dapat mencapai titik kinerja yang lebih optimal. Nah, jadi semakin baik manajemen stres yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin baik juga ia menghadapi tekanan pekerjaan. Tetapi sebaliknya, jika seorang karyawan itu tidak bisa mengatasi atau mengelola stresnya, maka akan cenderung menurunkan kinerjanya. Nah, dalam melakukan manajemen stres, ada dua pendekatan yang tepat. Yang pertama, pendekatan individu, dan yang kedua, pendekatan organisasional. Yang pertama, pendekatan individu. Antara lain, penerapan manajemen waktu dengan memberikan pola pembagian waktu yang tepat dan yang baik antara waktu beribadah, waktu bekerja, dan waktu beristirahat. Dan yang kedua ada penambahan waktu olahraga. Diperlukannya olahraga yang baik dan teratur untuk mengatur dan merangsang syaraf, motorik, dan otot-otot dalam tubuh yang akan membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Nah, yang ketiga, pelatihan relaksasi. Diperlukannya relaksasi untuk menenangkan tubuh yang tegang menjadi rileks kembali. Nah, yang keempat, ada perluasan jaringan sosial. Berhubungan dengan banyak orang akan sangat diperlukan karena manusia adalah makhluk yang sosial, yaitu saling membutuhkan. Yang kedua ada pendekatan organisasional, meliputi menciptakan iklim organisasi yang mendukung perubahan struktur dan proses struktural yang mungkin akan menciptakan iklim yang berbeda, yang lebih mendukung bagi pekerja sehingga dapat mengurangi stres kerja. Nah, yang kedua, penetapan tujuan yang realistis. Dengan tujuan yang jelas dan sesuai dengan kemampuan anggotanya, maka akan tercapainya segala tujuan. Yang ketiga, penyeleksian personil dan penempatan kerja. Penempatan kerja yang sesuai dengan keahliannya akan menunjang terselesaikannya pekerjaan. Yang keempat, memperbaiki komunikasi dalam organisasi itu tersendiri. Nah, yang kelima, membuat bimbingan konseling. Bimbingan konseling bisa dirasakan cukup dalam mengatasi stres. Bimbingan konseling dengan psikolog sedikitnya mungkin
bisa membantu keluar dari tekanan pekerjaan seseorang. Nah, sebenarnya waktu kita mengalami stres, sebaiknya kita juga bisa mengatur lingkungan kerja sehingga agar lebih nyaman. Ketika lingkungan kerja kita nyaman, maka itu adalah salah satu langkah untuk mengurangi stres kerja. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi. Di sini ada perubahan organisasi. Saya bacakan terlebih dahulu karena ini menurut para ahli. Oke, di sini ada menurut Robbins pada tahun 2006 pada halaman 763 mengatakan bahwa pada dasarnya semua perubahan yang dilakukan mengarah pada peningkatan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta perubahan perilaku anggota organisasi. Lalu kemudian ada menurut Anne Maria pada tahun 1998 pada halaman 209. Beliau berpendapat bahwa perubahan organisasi adalah suatu tindakan menyusun kembali komponen-komponen organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Nah, dari dua pengertian tadi, bisa kita katakan bahwa perubahan organisasi adalah perubahan terhadap komponen-komponen organisasi seperti struktur, strategi, sistem, dan perilaku manusia yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari perusahaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu macam-macam perubahan. Menurut Crowdy pada tahun 2004, pada halaman 34, dalam bukunya Sulaksana menyebutkan ada 3 macam perubahan. Di antaranya, yang pertama, smooth incremental change, yaitu artinya perubahan terjadi secara lambat, sistematis, dan dapat diprediksi. Dapat disimpulkan juga bahwa smooth incremental change mencakup rentetan perubahan yang berlangsung pada kecepatan konstan atau tidak berubah, jadi tetap seperti itu. Lalu yang kedua ada bumpy incremental change, yaitu perubahan ini dicirikan sebagai periode relatif tenang yang sesekali disela percepatan gerak perubahan. Contohnya seperti reorganisasi secara periodik atau melakukan perubahan pada standar kinerja karyawan. Lalu yang ketiga ada discontinuous change, yaitu ciri perubahan yang ditandai dengan pergeseran cepat atas strategi, struktur, atau budaya, atau ketiganya sekaligus. Contohnya adalah di negara kita, perpindahan sektor yang dulunya dikuasai negara, misalnya sektor telekomunikasi dan Perum Bulog, dipindah menjadi milik perorangan atau pribadi, seperti itu. Kemudian, masuk ke slide berikutnya, ada sejumlah cara yang dapat diterapkan oleh suatu organisasi untuk menimbulkan hasil secara cepat, yaitu misalnya dengan cara restrukturisasi dan inovasi. Terdapat 2 langkah pada restrukturisasi. Yang pertama adalah langkah pertama, yaitu organisasi yang bersangkutan mengurangi tingkat diferensiasi dan integrasinya, seperti dengan cara meniadakan divisi-divisi, departemen-departemen, atau tingkatan-tingkatan dalam hierarki. Lalu yang kedua adalah organisasi melaksanakan kegiatan downsizing, yaitu kegiatan pengurangan jumlah karyawan untuk menekan biaya operasional, seperti PHK. Seperti itu. Kemudian cara yang berikutnya adalah melakukan inovasi. Kalian juga pasti sudah mengetahui apa sih itu inovasi. Jadi inovasi adalah merupakan suatu proses di mana organisasi memanfaatkan keterampilan dan sumber daya karyawan untuk mengembangkan produk dan jasa baru dan sistem pengoperasian yang baru agar dapat bereaksi terhadap kebutuhan pelanggan.
Oke, di sini kami akan menjelaskan faktor-faktor adanya perubahan. Menurut Robbins, tahun 2006 mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa suatu organisasi dapat berubah. Di antaranya yang pertama adalah persaingan. Nah, di mana pesaing dapat datang dari arah mana saja dan dalam bentuk apapun. Tingkat persaingan yang tinggi akan memaksa suatu organisasi harus bisa bertahan. Adapun organisasi yang dapat bertahan dalam persaingan ini adalah organisasi yang dapat berubah dan menanggapi atau menjawab tantangan-tantangan yang dihadapinya. Maka organisasi dapat tangkas melakukan inovasi secara fleksibel, kreatif, adaptif, dan sensitif terhadap lingkungan. Dan yang kedua ada kejutan ekonomi, yaitu kondisi ekonomi yang berubah-ubah dan tidak dapat diprediksikan seperti yang terjadi dewasa ini, suatu waktu akan dapat mengejutkan dunia bisnis. Misalnya dalam hal anjloknya harga minyak dunia, kenaikan harga BBM, kelangkaan bahan-bahan pokok, dan jatuhnya nilai mata uang. Maka kejadian seperti ini akan memaksa suatu organisasi untuk berubah secara adaptif agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan, seperti pemangkasan jumlah tenaga kerja, penjadwalan ulang pembayaran utang, dan restrukturisasi organisasi dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Dan yang ketiga ada teknologi. Teknologi merupakan hal yang harus selalu diikuti oleh organisasi dalam rangka mengatasi persaingan. Maka perubahan teknologi harus dapat dijawab oleh organisasi untuk terus dapat mensejajarkan diri dalam persaingan. Jika tidak, maka akan menghambat kinerja organisasi. Dan juga teknologi merupakan salah satu pendukung utama dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Dan yang keempat ada tren sosial, di mana perubahan keadaan sosial suatu tempat akan berimbas pada budaya masyarakat. Hal ini akan terus berlangsung seiring perkembangan zaman. Salah satu dampaknya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang menyangkut ketenaga kerjaan yang merupakan bagian krusial dalam pengelolaan organisasi. Dan yang kelima ada politik, di mana suatu organisasi harus menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan politik di mana organisasi itu berada. Dengan demikian, perubahan politik ini memaksa organisasi untuk berubah. Selanjutnya di sini ada tipe perubahan keorganisasian. Menurut Robbins pada tahun 2006 mengatakan perubahan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Nah, yang pertama diantaranya adalah perubahan struktural, di mana perubahan struktural yaitu struktur yang mencakup pembuatan perubahan dalam hubungan wewenang, mekanisme organisasi, rancangan ulang pekerjaan, atau variabel struktural serupa. Struktur suatu organisasi didefinisikan sebagai tugas-tugas yang secara formal dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi. Perubahan dapat dilakukan dengan mengubah satu atau lebih unsur utama dalam desain suatu organisasi. Misalnya tanggung jawab departemental dapat digabung, lapisan vertikal dihilangkan, dan rentang kendali dilebarkan untuk membuat organisasi itu lebih datar dan kurang birokratis. Dan juga perubahan struktural dalam struktur organisasi merupakan suatu cara pembagian tugas pekerjaan yang kemudian dikelompokkan serta yang perlu diperhatikan dalam pembentukan struktur organisasi. Nah, menurut Robbins pada tahun 2002 ada 6 elemen yang perlu diperhatikan dalam pembentukan struktur organisasi, yaitu yang pertama adalah spesialisasi atau pembagian tenaga kerja, yaitu merupakan pepecah suatu alur penyelesaian pekerjaan menjadi sejumlah langkah perbaikan diselesaikannya dengan kualifikasi tertentu.
Misalnya di tempat kerja ada yang namanya staf marketing, staf pajak, staf lapangan, accounting, project manager, dan marketing, staf marketing. Yaitu mereka bekerja sesuai dengan jobnya masing-masing agar suatu organisasi dapat bekerja secara efisien. Nah, yang kedua ada departementalisasi, dapat didasarkan pada kesamaan kelompok pekerjaan maupun berdasarkan teritori agar tugas dapat dikoordinasikan. Setelah saya sebutkan tadi mengenai beberapa staf sesuai dengan spesialisasinya, maka dikelompokkan dalam satu departemen masing-masing. Misalnya dalam seperti kerja di kantor ada yang namanya staf accounting dan staf pajak di dalam satu divisi finansial atau keuangan. Lalu ada staf marketing dan marketing manager di dalam suatu divisi marketing pemasaran. Dan yang ketiga ada rantai komando. Nah, maksud dari rantai komando yaitu merupakan alur perintah dan kewenangan berkaitan dengan tanggung jawab dari tingkatan dalam suatu organisasi. Misalnya di sebuah kantor ada wewenang yang paling tinggi berada pada direktur. Lalu mereka menugaskan kepada produser dan project manager, dan project manager dan produser diperintahkan kembali kepada manajer pada bagian masing-masing sesuai dengan perintah yang ditunjuk. Nah, yang keempat ada rentang kendali. Maksud dari rentang kendali yaitu menunjukkan banyaknya tingkatan dan manajer yang harus dimiliki oleh suatu organisasi. Misalnya di suatu perusahaan ada 3 staf marketing harus melaporkan dan bekerja sama dengan satu marketing manager. Lalu ada staf keuangan dengan satu kepala divisi dan 6 staf produksi divisi dengan 1 orang divisi. Lalu 3 divisi tersebut dibawa oleh seorang project manager. Lalu project manager tersebut bertanggung jawab langsung terhadap direktur. Nah, yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Maksudnya yaitu merupakan suatu cara pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan manajerial. Nah, yang terakhir yang keenam ada formalisasi, yaitu merupakan suatu tingkatan pekerjaan dalam suatu organisasi dilakukan secara aturan. Misalnya dalam pekerjaan ada yang namanya job description dan job spesifikasi, sehingga tidak semua orang dapat tersangkut paut atau ada haknya dan wewenang masing-masing. Nah, lanjut yang kedua ada perubahan teknologi, yaitu suatu perubahan teknologi yang menggantikan orang atau manusia menggunakan mesin. Dan ada faktor-faktor internal dan eksternal organisasi berpengaruh terhadap penerimaan anggota organisasi. Nah, yang terhadap perubahan teknologi menurut ahli yaitu Iqbaria pada tahun 1997 mengatakan secara mendetail mengemukakan ada faktor-faktor tersebut meliputi diantaranya yang pertama ada dukungan pengetahuan atau komputer secara internal organisasi. Nah, maksudnya yaitu merupakan dukungan pengetahuan teknis yang dimiliki secara individual maupun kelompok mengenai pengetahuan komputer. Nah, yang kedua ada pengalaman pelatihan organisasi. Nah, maksud dari pelatihan organisasi yaitu merupakan sejumlah pelatihan yang sudah pernah diperoleh pemakai dan pemakai lainnya atau spesialisasi komputer yang ada di dalam organisasi perusahaan. Nah, yang ketiga ada dukungan manajemen, yaitu merupakan tingkatan dukungan secara umum yang diberikan top manajemen dalam perusahaan. Dan yang keempat ada pengetahuan komputer. Nah, maksud dari pengetahuan komputer ini yaitu secara eksternal organisasi, yaitu dukungan pengetahuan teknis dari pihak luar yang dimiliki secara individu atau grup berdasarkan pengetahuan komputernya untuk grup untuk perusahaan kecil. Nah, yang terakhir yang kelima ada pengalaman pelatihan secara eksternal organisasi, yaitu merupakan sejumlah pelatihan yang sudah pernah diperoleh, yaitu pemakai dari pemakai lainnya atau spesialisasi komputer dari pihak luar perusahaan. Nah, yang ketiga ada perubahan penataan fisik. Nah, maksud dari perubahan penataan fisik yaitu mengubah penataan fisik meliputi pengubahan ruang dan pengaturan tata tempat di tempat kerja, misalnya dengan dinding dan balok dihilangkan dan dengan suatu desain kantor yang terbuka agar karyawan akan saling mudah berkomunikasi. Dan penempatan ruang kerja juga akan mempengaruhi kinerja dan kenyamanan para tenaga kerja. Mereka bisa bekerja dengan nyaman dan juga hasil yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal.
Nah, yang terakhir, yang keempat, ada perubahan individu, di mana perubahan individu itu mengubah orang mengacu pada perubahan dalam sikap, keterampilan, pengharapan, persepsi, dan atau perilaku karyawan. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan apa saja yang terjadi terhadap perubahan organisasi dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Kita masuk materi pertama, yaitu penolakan dari pihak individu. Menurut Robbins, tahun 2006 halaman 767, penolakan secara individu terbagi menjadi 3. Yang pertama dari segi kebiasaan. Ini terjadi pada mereka yang sulit untuk keluar dari zona nyaman, di mana mengharuskan mereka untuk mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang belum terlalu dipahami oleh mereka. Yang kedua, dari segi keamanan karyawan. Maksudnya adalah dengan munculnya mesin-mesin berteknologi canggih, maka pekerjaan mereka akan tergantikan dan keamanan kerja mereka pun akan merasa terancam. Yang ketiga, ada faktor-faktor ekonomi. Jika perusahaan merubah standar pekerja atau misalkan pemberian gaji sesuai dengan jam kerja, maka karyawan harus siap kerja lembur jika ingin mendapatkan gaji yang maksimal. Yang kedua, ada penolakan dari pihak organisasi. Robbins mengidentifikasi 6 faktor sumber penolakan organisasi. Yang pertama, ada kelembaban struktural. Kelembaban itu artinya penolakan objek fisik terhadap suatu perubahan. Yang artinya kelembaban struktural ini adalah penolakan struktur, mungkin lebih tepatnya struktur organisasi, di mana perusahaan telah memiliki mekanisme tersendiri pada struktur organisasi mereka. Maka bila terjadi perubahan, setiap tugas dari masing-masing struktur akan berubah juga. Yang kedua, ada fokus perubahan terbatas. Organisasi adalah sebuah sistem yang artinya seluruh bagian saling terhubung. Jika perubahan pada suatu bagian, maka bagian yang lainnya akan ikut terpengaruh oleh perubahan tersebut. Yang ketiga, ada kelembaban kelompok atau penolakan dari kelompok. Contohnya adalah jika kalian adalah anggota serikat pekerja, kemudian ketua kalian akan melakukan suatu perubahan yang tidak sesuai dengan aturan serikat pekerja, maka dukungan personal kalian perubahan tersebut akan berkurang, meskipun kalian sangat setuju dengan adanya perubahan organisasi. Yang keempat, ancaman terhadap keahlian. Ini konteksnya sama saja dengan penolakan dari sisi individu tentang keamanan, di mana mereka akan tergantikan dengan mesin yang bisa mempercepat proses produksi. Kelima, ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang mapan. Maksudnya, bila terjadi perubahan dalam hal pengambilan keputusan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, maka manajer akan merasa terancam karena yang awalnya mereka itu yang memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Oke, yang selanjutnya, yang keenam, ancaman terhadap alokasi sumber daya yang mapan. Ini adalah ancaman untuk para manajer personalia. Mereka harus bisa beradaptasi dalam pengalokasian sumber daya manusia jika seandainya terjadi perubahan organisasi. Kemudian kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu cara untuk mengatasi hambatan dalam perubahan organisasi. Robbins menerangkan setidaknya ada 6 cara, yakni yang pertama melalui pendidikan dan komunikasi. Komunikasi yang jelas dan adanya kejelasan informasi akan meminimalisir kesalahpahaman yang terjadi antara pihak karyawan maupun individu dengan pihak yang ingin melakukan perubahan. Yang kedua, mengundang partisipasi. Usahakan karyawan selalu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, maka mereka akan merasa terlibat dalam proses perubahan tersebut. Yang ketiga, melakukan kemudahan dan dukungan. Berikanlah pelatihan atau penjelasan terhadap karyawan tentang perubahan organisasi dan berikan alasan mengapa kita perlu melakukannya. Yang keempat, maksud perundingan. Maksudnya adalah bernegosiasi. Berikan feedback pada karyawan agar mereka merasa diuntungkan dengan adanya perubahan ini. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Cara ini dengan menyuap karyawan. Libatkanlah mereka dalam pemeran utama perubahan organisasi. Dengan kata lain, kita harus bisa memanfaatkan mereka. Namun, kelemahan cara ini adalah jika mereka mengetahuinya, maka ini akan menjadi bumerang untuk kita. Yang keenam atau cara terakhir adalah pemaksaan. Caranya,
adalah dengan memaksa. Jika masih menolak, maka berikanlah ancaman berupa penurunan gaji ataupun PHK karyawan. Selanjutnya kita masuk pada slide tahapan dalam perubahan. Menurut Rifai dan Deddy Mulyadi, halaman 383 tahun 2009, tahapan dalam perubahan adalah yang pertama yaitu cari. Cari di sini maksudnya adalah lakukan atau mencari ide-ide baru untuk menggantikan ide lama. Yang kedua, ubah. Lakukan perubahan terhadap aturan ide yang lama dengan ide yang baru. Yang ketiga, pembukuan ulang. Maksudnya adalah dengan mulai menerapkan ide tersebut terhadap karyawan dan menjadikannya kebiasaan baru bagi mereka. Kemudian kita masuk ke slide terakhir, yaitu tentang cara membangun perubahan. Menurut Fitzal Rifai dan Deddy Mulyadi, halaman 383 tahun 2009, cara membangun perubahan adalah yang pertama, memberikan alasan untuk perubahan tersebut. Yang kedua, partisipasi, libatkan seluruh pihak dalam proses pengambilan keputusan atau perubahan organisasi. Yang ketiga, berbagi penghargaan. Dalam situasi perubahan, karyawan harus menerima penghargaan yang cukup atas jasa mereka. Yang keempat, komunikasi dan pendidikan atau pelatihan. Lagi-lagi komunikasi adalah hal yang efisien untuk mendapatkan dukungan perubahan. Maka berikanlah kejelasan informasi tentang perubahan tersebut. Yang kelima, mempersiapkan kesiapan karyawan atau merangsang kesiapan karyawan. Siapkanlah terlebih dahulu fasilitas karyawan sebelum melakukan perubahan, agar mereka sadar perlunya perubahan organisasi. Yang keenam, terakhir, bekerja dengan sistem secara keseluruhan. Perubahan adalah sistem, artinya kita harus melakukan perubahan yang saling terhubung dengan sistem yang lainnya. Nah, oke, mungkin itu penjelasan dari saya tentang penolakan apa saja yang terjadi ketika adanya perubahan organisasi dan bagaimana cara untuk mengatasinya.